Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada malam ini selama 1 minggu berjalan kita merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, orang yang merasakan kebaikan Tuhan selalu ingin memuliakan namanya, ingin memuji nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena hari ini juga kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Untuk Ibu Carla, Shirley, dan Ibu Eka yang tidak hadir. Kita juga patut bersyukur untuk setiap keluarga-keluarga kita yang dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu malam ini kalau kita punya kesempatan untuk datang memuliakan Dia, biar kita memuji namanya dengan hati yang sungguh-sungguh mengakui kebaikan Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita sambut dengan pujian Allah Itu Baik nomor 17. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hari-hari hidup kami di sepanjang minggu ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu sempurna, yang selalu menyertai kami. Di tengah-tengah apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh mempunyai waktu duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakailah kami semua di dalam penyembahan kami kepadamu.
biar boleh menyukakan hati Tuhan sebagai rasa syukur yang telah kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut akan Engkau. Amin. Kita akan pujikan halaman nomor 112, besarkan nama Tuhan. Saudara, membesarkan nama Tuhan kewajiban kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang di tengah kita jalani, jangan pernah kita merasa gak perlu membesarkan nama Tuhan. Seperti apa yang saya alami, saya sangat bersyukur jika hari ini pun saya dapat melakukan tugas. Ini bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan yang memperkenankan saya untuk bisa bersama saudara-saudara melayani Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk saya dengan keadaan saya dapat melakukan. Tapi kalau saya saat ini bisa berdiri di depan kalian, ini karena anugerah Tuhan. Tuhan pakai saya bukan karena saya pandai. Tuhan pakai saya karena Dia tahu saya mau memuliakan nama Dia. Baik, kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya.
Down
I don't know what to do. I will cast all my cares upon you. Serahkan khawatirmu padamu. Taruh bebanku di kakimu. Taruh semua bebanku di kakimu. Setiap kali ku tatap, setiap kali ku tatap, berbuat apa ku serahkan khawatirku padamu. CCV solo sendiri English. Everybody sing. I cast all my cares. I cast all my cares upon you. I lay all of my burden. I lay all of my burden down at your feet. Down at your feet. And anytime, I don't know what to do. I will cast all my cares upon you. 1 Petrus 5 ayat 7. Biarlah ini menjadi ayat untuk menguatkan kita. All I cast upon you. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita untuk selalu kebenaran firman-Nya ada dalam hati dan pikiran kita. Karena hanya firman Tuhan sebagai penuntun dalam hari-hari hidup kita, supaya kita kuat menghadapi keadaan dunia ini. Dengan kebenaran firman Tuhan kita diberikan kemenangan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, nomor 59, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dari hati kami yang paling dalam, kami mengembalikan segala puji, hormat, syukur kepada-Mu. Engkau Allah yang baik. Walaupun di muka bumi ini ada banyak hal yang belum kami mengerti ataupun tidak kami mengerti, bahkan sampai kami tinggalkan dunia ini. Kami tetap mau setia mengikut Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Tuhan, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami dan melayani kami, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama. Kami bersyukur untuk semua kesaksian yang sudah kami dengar, yang menguatkan iman kami dan membuktikan Tuhan sungguh maha baik, maha hidup, dan maha bekerja di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kau pakailah hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Siapkan hati kami seperti tanah yang subur, walaupun kami sudah lelah seharian. Kami yakin Tuhan kekuatan dari sorga, kami yakin Roh Kudus pencerahan-Mu akan menguatkan kami dan menjelaskan firman Tuhan bagi kami, sehingga kami semua bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami rindu dan kami bertekad mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun. Acaranya spesial, kesaksiannya spesial, puji-pujian spesial, makanan juga spesial, ya. Biasanya kalau ulang tahun kita menyanyikan lagu Happy Birthday, tadi sudah nyanyikan Happy Birthday to you, right? Juga menyanyikan lagu panjang umurnya. Itu adalah sebuah ucapan selamat dan juga sekaligus doa dan harapan kita, supaya yang ulang tahun itu sehat-sehat selalu dan panjang umur. Betul? Tapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan beri panjang umur, mau apa? Panjang umur untuk apa? Itu menjadi pertanyaan bagi kita dan menjadi tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Unik sekali bahwa semua orang ingin panjang umur. Amin? Saudara ingin panjang umur? Tapi ironiknya dan anehnya, saudara tidak mau disebut banyak umur. Betul nggak? Disebut tua nggak mau kan? Maunya muda terus. Awet muda, awet umur. Walaupun mau panjang umur, tapi tidak mau disebut banyak umur. Kalau umurnya masih 27, dibilang 72, waduh, ya kan? Kalau umurnya masih 40, kalau kita coba tebak, umur berapa? Kamu 54, rasanya tersinggung gitu ya. Masih muda kok dibilang udah tua. Tapi itulah ironiknya semua manusia. Sesungguhnya umur kita di muka bumi ini tidak bisa kita tawar. Ya, sebab mau panjang umur berapapun itu Tuhan yang menentukan. Hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Oh, walaupun ditentukan Tuhan, saudara jangan salah mengerti bahwa itu berarti takdir. Bahwa itu seperti sebuah program komputer, ya. Atau seperti sebuah blueprint, sejak saudara lahir, sudah digariskan, sudah dituliskan. Ya, nanti Emi usia sebegini mati, Joni usia sebegini. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu Allah kita. Sebab Allah kita adalah Tuhan Allah yang hidup, yang bangkit, Allah yang dinamis, yang bekerja setiap hari di dalam setiap aspek hidup kita. Artinya apa? Boleh saja saudara minta sama Tuhan supaya ditambahkan umurnya. Ya, Tuhan boleh mengubah pikirannya, sebab dia Tuhan, dia Allah. Suka-suka dia, kalau dia mau tambahin, mau kurangin, bisa juga. Jadi bukan sudah patokan, saudara, bukan blueprint. Ya. Contohnya, misalnya di Alkitab kita bertemu dengan Raja Hizkia. Waktu dia sakit, Tuhan sudah bilang, waktumu sudah tiba, kamu harus mati. Kemudian Hizkia membelokkan badannya dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dia minta belas kasihan. Dia katakan, Tuhan, aku belum siap mati, tolonglah tambahin umurku.
Padahal tadi udah bilang harus mati. Tuhan berbelas kasihan. Lalu menambahkan dia berapa? 15. Jadi Allah kita Allah yang dinamis, yang hidup, seperti Bapa kita. Ya, boleh minta misalnya uang jajanmu satu hari $10. Dia boleh kadang-kadang bilang, Pak, tambahin dong hari ini gue mau beli es krim nih, ya. Gue mau beli ini, tambahin apa, bisa tambahin duit, betul nggak? Juga bisa kurangin. Oh, kamu Bandung ya. Itu kalau manusia. Manusia aja bisa begitu, apalagi Allah Bapa kita di sorga pasti memberi yang terbaik buat kita sekalian. Ya. 2 hari lalu kita mendapat berita yang sangat-sangat mengagetkan. Ya, sampai hari ini shock. Yaitu apa? Charlie Kirk. Seorang aktivis, politikus muda, konservatif, seorang Kristen yang baik, yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Yang melalui organisasi Turning Point telah membuahkan banyak hasil. Dengan berbicara di sana sini, mengubah banyak anak muda. Dia rindu bisa memperbaharui Amerika. Sebagai seorang anak muda yang giat bekerja untuk Tuhan. Dan kita tahu waktu dia berbicara di Universitas di Utah, kemudian dia dibunuh. Ya, disebut political assassination, pembunuhan bernuansa politis. Jadi tembak di lehernya, berdarah sangat banyak, kemudian meninggal. Usianya sangat muda, bulan depan 32, sebenarnya baru 31 bulan depan. Sangat-sangat muda. Di depan istrinya meninggal. Sangat-sangat sedih. Seluruh Amerika shock. Bukan saja Amerika, seluruh dunia shock, kaget. Kenapa harus dibunuh? Waktu Trump akan ditembak 2 kali gak mati. Tapi ini yang masih muda. Mati. Ini masa depan Amerika, saudara. Kita gak mengerti. Mungkin saudara juga bertanya. Ya kan? Kenapa orang yang baik, orang yang benar, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengubah Amerika, ingin pembaharuan, ya, ditembak dan mati oleh penjahat yang anti pembaharuan, ya, yang anti kekristenan, yang anti kebenaran, yang sengaja berbuat jahat dengan hati yang penuh kebencian. Ini terjadi, saudara. Kita nggak mengerti kenapa. Yang pasti kita tahu bahwa Charlie Kirk meninggal dengan mulia. Meninggal dengan baik ketika dia berbicara tentang Tuhan. Saudara tahu kalimat-kalimat terakhir dia adalah menjelaskan Injil keselamatan. Dia mengutip surat Korintus dan menjelaskan bahwa pribadi Yesus adalah juru selamat. Juru selamat yang sejati, yang telah mati dan telah bangkit kembali. Dia menjelaskan Injil. Peristiwa tragedi ini menjadi sebuah momentum yang tak bisa diulang, dipakai oleh Tuhan satu kali selama-lamanya untuk membangunkan Amerika yang tertidur, membangunkan Amerika yang telah terpuruk secara moral dan secara rohani. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Melalui peristiwa seperti ini, Amerika bangkit. Orang-orang Kristen bangkit. Berani mengabarkan Injil. Berani memberitakan pembaharuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekarang pertanyaannya untuk kita, untuk saudara. Kalau saudara diberi panjang umur, saudara mau ngapain? Kalau diberi panjang umur, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, khususnya ulang tahun, ditambahin tahun lagi, minta panjang umur kita waktu ulang tahun. Minta panjang umur untuk apa? Untuk makan pagi, kerja, kemudian capek, makan malam, mandi, tidur, besok bangun pagi, kerja lagi 8 jam, ya.
Sudah kerja, makan supaya seger, tidur supaya seger, begitu seger kerja lagi. Terus sampai 10 tahun, 20 tahun sampai meninggal. Itu yang saudara mau? Itu cita-cita saudara? Ini menjadi sebuah pertanyaan setiap kali ulang tahun saudara. Setiap kali saudara berdoa, Tuhan berilah aku sehat dan panjang umur. What's next? Kalau Tuhan kasih panjang umur mau apa? Ini menjadi pertanyaan kita. Mari kita lihat apa yang harus kita perbuat menanggapi tragedi seperti ini. Apa respon kita? 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 kita baca firman Tuhan. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini ditulis dalam bentuk puitis, nyanyian kemenangan, nyanyian pujian. Lalu ayat 8 dia bilang apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Itu hasilnya, mahkota kebenaran. Dan 8b indah sekali. Hakim yang adil pada harinya dia akan terima mahkota. Tapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang Kristen. Jadi saudara jangan menganggap mahkota kebenaran hanya untuk Paulus, hanya untuk Charlie Kirk. Yang saya yakin dia terima mahkota kebenaran. Tuhan sudah siapkan bagi dia. Tapi juga bagi kita. Ya, jadi jangan saudara merasa minder, oh ini untuk orang-orang seperti Paulus lah, seperti kau lah, yang akan menerima mahkota kebenaran. Firman Tuhan say no, bagi kamu juga, bagi semua orang Kristen juga, yang merindukan kedatangan Tuhan, yang masih menantikan kedatangan Tuhan, atau masih hidup di bumi ini. Saudara dan saya. Ya. Jadi, saya harap saudara dan saya suatu hari waktu meninggal bisa menyanyikan lagu kemenangan ini, lagu pujian ini. Inilah menjadi tekad kita sama-sama. Kalau diberi panjang umur, saya harap saudara yang ulang tahun kalau ditanya panjang umur mau apa? Aku mau menyanyikan lagu kemenangan bagi Tuhan. Aku mau menyanyikan lagu kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? 3 hal, ayat yang ke-7 itu menjadi perintah Tuhan bagi kita, itu menjadi respon kita, itu menjadi tekad kita bersama-sama. Tuhan, kalau Kau beri aku panjang umur, aku akan memegang firman Tuhan ini dan melakukan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-7, yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik ini soal apa? Soal cobaan, soal ujian, ya, soal tantangan dalam hidup. Kita menghadapi semua itu, ada 3 musuh kita dalam perjalanan hidup. Kalau masih hidup, ada 3 musuh yang mencoba, menantang kita, menguji kita, mencoba kita. Ya. Godaan duniawi, firman Tuhan mengatakan apa? Kemewahan hidup, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, itu dari dunia. Supaya kita lebih angkuh, lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain, ya. Memuaskan mata kita, memuaskan kedagingan kita, ya. Dari dunia, dari iblis, menggoda kita supaya apa? Supaya menjadi seperti Allah. Ingat Hawa disuruh makan buah terlarang, kamu gak akan nanti, kamu akan jadi seperti Allah. Kompromi dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan, boleh makan. Tuhan bilang jangan ini, kamu bilang ya sesekali boleh. Jadi godaan iblis itu apa? Kompromi. Kompromi, semua orang juga berdosa kok. Ya kan? Majelis berdosa, pendeta berdosa, semua nabi juga pernah berdosa. Ya sesekali gak apa-apa lah. Kalau nipu orang, betul gak? Sesekali berdusta asal dustanya putih. Nah, mulai ciptakan ada dusta putih, ada hitam, ada abu-abu, ada dusta hijau, dusta merah. Kompromi. Dan dimulai apa? Menjadi Tuhan. Kamu akan menjadi Allah. Artinya apa? You play God.
You menjadi Allah artinya apa? Ngatur diri sendiri. You sendiri yang menentukan mana baik dan mana benar, bukan firman Tuhan. Subjektivisme, ya, pribadi menentukan mana benar, mana gak benar. Itu godaan iblis. Kalau saudara mulai disuruh jadi Allah, ya, gak mau taat firman, maunya taat diri sendiri, dan mulai ngatur baik dan tidak baik menurut diri sendiri, saudara terjebak godaan iblis. Lalu godaan apa? Manusia yang lama, Adam yang lama. Sebelum bertobat, manusia lama disebut apa? Ikatan belenggu tertentu, tiap orang beda-beda. Ya, ada orang masa lalunya itu adalah punya kebiasaan buruk tertentu, misalnya alkoholisme, ya, perjudian, pelacuran, obat bius, apalagi pornografi. Ada something yang orang nggak tahu, you tahu. Ada sesuatu hidup yang lama, itu akan menggodamu untuk kembali ke hidup yang lama. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya, kalahkan semua godaan itu. Kalahkan semua ujian dan cobaan itu. Dengan apa? Dengan kuasa kebangkitan Kristus. Mengandalkan diri sendiri, fail. Gagal. Mengandalkan orang lain, fail. Hanya mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Sebab Yesus berjanji, 1 Korintus 15:57. Karena dia sudah menang terhadap kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis, maka dia pun, Kristus pun, akan membuat kita hidup berkemenangan. Amin. Hanya bersandar kuasa kebangkitan Kristus. Ibarat peperangan. Ya, peperangan. Harus berjuang kalau peperangan. Harus berusaha keras bersama Tuhan, jangan sendirian. Harus pantang menyerah. Kedua, mencapai garis akhir. Ini soal apa? Soal pelayanan bagi kerajaan Allah. Tadi soal cobaan godaan, ini soal pelayanan. Capai garis akhir. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita untuk apa? Melayani. Melayani sampai akhir. Pelayanan bagi kerajaan Allah. Kalau mau diringkas dua hal, pekabaran Injil dan apa? Pelayanan di gereja. Eksternal dan internal. Mencapai garis akhir artinya apa? Jangan setengah jalan. Ya. Sepenuh hati, seperti kata Kolose 3:23, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan cepat kecewa. Lihat manusia kecewa, lihat diri sendiri kecewa, lihat situasi kecewa. Jangan cepat kecewa. Jangan main perasaan. Kalau main perasaan apa? Ombang-ambing. Karena perasaan kita berubah-ubah. Kalau senang melayani, gak senang gak usah. Terserah gue deh ngomongnya apa. Nah, ini ibarat orang berlomba lari. Atlet sampai garis finish. Artinya apa? Maju terus. Ada tantangan, maju terus. Makin hari makin baik. Makin hari makin benar. Makin hari makin mendekati garis finish. Sebab pelayanan bagi pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, ada upah. Dan klimaksnya, mahkota kebenaran. Yang ketiga, tekad kita, memelihara iman. Ini soal apa? Soal kesetiaan dalam ibadah. Ini iman. Ketika saudara beribadah, saudara membuktikan kamu orang percaya. Kamu membuktikan dirimu mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, bukan yang lain. Satu-satunya Tuhan yang patut disembah, bukan yang lain. Setia dalam ibadah sampai nafas yang terakhir. Soal doa, bukan hanya ibadah, doa setiap hari. Doa dengan 3 sikap. Kalau menoleh ke belakang bersyukur, kalau menoleh ke depan itu berharap. Kalau hari ini apa? Beriman. Jangan tergoda untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan tergoda untuk menyimpang kepada Tuhan yang lain. Walaupun ada derita, ada kesusahan, ada persoalan yang kau tidak mengerti, ingat Tuhan gak pernah salah. Jangan menerima godaan-godaan lainnya untuk menyimpang apapun itu. Sebab apa? Penderitaan itu harus ada. Bahkan akan terus tambah berat. Sebab menjelang akhir zaman, Yesus sudah katakan, akan tambah berat.
Jadi grafiknya naik, bukan menurun penderitaan, itu akan naik terus. Sebab apa? Klimaksnya apa? Klimaksnya adalah penderitaan besar, Great Tribulation. Kita menuju ke sana, Matius 24. Jadi salah kalau saudara dengar teologi dunia akan makin baik, salah besar. Bumi akan makin baik, salah besar. Akan ada perdamaian di bumi, salah besar. Justru akan lebih banyak perang, akan lebih banyak teroris, akan lebih banyak orang yang membenci orang-orang Kristen. Itu akan terjadi sebab kita sedang menuju Great Tribulation, sengsara yang terbesar. Dan Yesus bilang, sebelum dan sesudah belum pernah terjadi sengsara seperti itu. Jadi gak ada yang tahu seberat apa. You bisa sebutkan sejarah penderitaan berat, belum apa-apa. Karena sebelumnya dan sesudahnya gak akan terjadi lagi. Cuma one time. Great Tribulation. Berapa lama? Nobody knows. Jangan menafsir. Tugas kita bukan menafsir. Tugas kita mengabarkan Injil. Dan memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Setia sampai akhir di dalam iman. Ya, jangan tergoda. Jadi jangan heran kalau lihat kenapa ya terjadi begini. Ya, kenapa Charlie Kirk ditembak? Oh, mungkin ada Charlie yang lain akan keluar. Tapi itu tidak menghentikan orang percaya mengabarkan Injil. Tidak akan menghentikan kebenaran diberitakan. Akan lebih banyak, saudaraku, jangan heran. Jangan kecewa. Jangan kira Tuhan sudah mati. Jangan kira Tuhan sudah buta dan tidak melihat. Jangan kira Tuhan tidak tahu. Jangan menafsir. Great Tribulation is coming, saudara. Ya. Jangan mundur dari iman. Sebab Yesus sudah menubuatkan. Dan ingat, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pasti terjadi. Amin. Saya yakin kematian Charlie Kirk akan dikenang selama Injil masih diberitakan. Amin. Tapi kematian-kematian yang lain, dari si teroris, dari yang jahat, apakah mereka dikenang? Akan terlupakan. Saya tanya, saudara ingat 5 Agustus 2003 di Jakarta, apa yang terjadi? Sebuah tragedi besar. Sebuah tragedi besar, 150 orang terluka dan 12 mati. Waktu itu hari Selasa, sebuah bom mobil ditabrakkan di depan lobi Hotel Marriott. Besar sekali, 12 mati di tempat dan 150 terluka. Salah satu kawan kami di Jakarta, pada hari Selasa itu, duduk di lobi itu makan, saudara. Makan siang. Tiba-tiba, bang! Suddenly, tiba-tiba. Dan teman itu, badannya terpelanting keras sekali ke belakang, lengket di kaca, saudara. Tapi dia tidak apa-apa. Dia lihat apa sih itu? Dia menangis terseduh-seduh di situ. Dia cerita, barusan 2 hari lalu, hari Minggu di gereja, karena tersinggung, karena kecewa, nggak perlu disebutkan kecewanya. Dia marah besar dan dia bilang, saya bertekad tidak akan lagi ke gereja ini dan tidak akan melayani lagi. Stop it. No more pelayanan. Saya sudah berjasa, berbuat banyak bertahun-tahun, hasilnya seginikah? Saya kecewa. Hari itu dia tidak mati, badannya lengket di kaca. Dia menangis di tempat terseduh-seduh, berteriak minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya ingin cabut kata-kataku. Ampuni saya. You melayani saya dan mengasihi saya. Dan hari ini masih kasih kesempatan. Dia bertobat hari itu di tempat sekolah. Dan sampai hari ini
setia dalam ibadah, setia dalam melayani Tuhan. Persoalan kecil gak ada masalah. Kadang-kadang saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi di bumi ini. Kadang-kadang cuma persoalan kecil. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan teman, ya kan? Masalah sakit sedikit, sakit penyakit mungkin. Dihadapi berita, ya, kesulitan keuangan. Saya nggak tahu apa. Tapi kita lupa bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita jauh-jauh lebih besar. Kita tidak mungkin bisa membalas cinta kasih-Nya. Walaupun kita melayani seumur hidup sampai nafas yang terakhir. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah melarikan diri. Jangan pernah kecewa dan kemudian berani-berani mengatakan, Tuhan aku quit, no more. Ketika nyawamu di tangan Tuhan seperti itu, kamu baru sadar, aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Amin. Dua peristiwa, Charlie Kirk akan dikenang selama-lamanya karena memberitakan Injil dan semua orang yang mati syahid dikenang. Tapi kematian karena kejahatan dan kriminal akan terlupakan. Kematian yang konyol. Saya tidak tahu suatu hari kita harus mengakhiri hidup ini dengan cara apa dan bagaimana dan kapan. Tapi biarlah kita minta sama Tuhan, Tuhan, biarlah hidupku sampai terakhir memuliakan nama-Mu. Aku bisa menyanyikan lagu kemenangan. Aku bisa menyanyikan lagu pujian dan kemuliaan. Dan ayat ini boleh dipantek di dalam batu nisan, di atas batu nisan kita masing-masing. Dan kita dengan syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan katakan, ya Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Itu tekad kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin berdoa untuk keluarga Charlie Kirk, istrinya dan anaknya yang masih sedih. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kau sendiri memberi penghiburan sempurna, kekuatan sempurna sehingga istrinya bertekad akan meneruskan pekerjaan dan pelayanan dia. Juga banyak orang Kristen, anak-anak muda akan bangkit. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kebangunan rohani lewat peristiwa ini. Ketika kami ikut sedih kehilangan seorang tokoh muda yang sangat baik dan sangat setia memberitakan Injil. Banyak hal kami tidak mengerti ya Tuhan. Tapi satu hal kami tahu, Kau tidak pernah salah. Kau selalu benar dan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penembaknya, supaya dia bisa bertobat ya Tuhan. Kalau dia tidak dihukum mati, masih diberi hidup, kami berdoa supaya dia diubah 180 derajat seperti Rasul Paulus, mantan teroris yang kemudian Tuhan pakai jadi rasul. Supaya Amerika ada kebangunan rohani, kebangunan moral yang sejati. Kami tahu iblis tidak suka dan berusaha menyerang dan mematahkan semua strategi untuk mengadakan pembaharuan di dalam Tuhan. Tapi kami yakin ya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu memberi kemenangan. Biarlah orang-orang Kristen boleh bangkit, mulai dari kami ya Tuhan, lebih giat mengabarkan Injil, lebih giat melayani Tuhan, sehingga kami boleh menyanyikan lagu kemenangan, bahwa kami sudah mengakhiri pertandingan yang baik, bahwa kami sudah memelihara iman, bahwa kami sudah mencapai garis finish bersama-sama dengan Tuhan, bukan karena hebat, gagah, pintar, atau apapun yang kami miliki, tapi semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Allah sanggup melakukan segala berkat. Kita ulang ya, kita lanjutkan dengan doa syafaat, kita nyanyikan lagu Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bapa di sorga, kami tahu Kau sanggup ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau yang sudah mati dan bangkit, Kau sanggup melakukan segala perkara, melampaui pikiran dan doa-doa kami. Terkhusus malam ini kami mau berdoa syafaat untuk Greta Alfaena yang usianya 7 bulan. Kemarin menjalani operasi jantung dan sekarang masih belum sadar, ada di ICU. Kami ingin berdoa dengan sehati, dengan seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu. Bangkitkanlah Greta Alfaena ya Tuhan. Kau yang sudah mengizinkan dia lahir ke dunia ini, Engkau sendiri akan juga memulihkan kesehatannya supaya kehadirannya di bumi ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit. Kami berdoa untuk Anton Warau ya Tuhan, yang akan jalani kemoterapi selama 7 kali. Dan kemudian radiasi. Tuhan tolong beri kekuatan ekstra, fisik, mental, rohani. Dan curahkanlah mujizat-Mu bagi dia ya Tuhan. Kami doakan untuk Ibu Evita Marindang yang juga dalam pemulihan kesehatannya ya Tuhan. Tuhan sembuhkan proses kesembuhannya secara sempurna juga ya Tuhan. Kami doakan C.F.I. Chin yang batuk tenggorokannya sakit. Ya Tuhan, Kau juga tumpahkan tangan-Mu dan jamah dengan kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu yang besar. Kami terus doakan Ci Sylvia So untuk kakinya, untuk pinggangnya. Tuhan, Kau tahu bagaimana kondisinya. Kami doakan hasil MRI bagus dan mohon kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Juga Pak Harili dalam proses pemulihan agar semua luka-luka operasi bisa cepat sembuh dan kering dan dia boleh kembali ke rumahnya sendiri ya Tuhan. Kami doakan Dante Hardy untuk follow up dengan second opinion dokter Tuhan yang memimpin. Berikan dokter terbaik, kalaupun harus jalani operasi ya Tuhan, Kau sendiri yang memberikan dia jamahan kuasa-Mu yang sangat mujizat itu Tuhan. Kau sudah memberikan itu sejak dia lahir. Kau akan teruskan Tuhan. Filipi 1:6 Kau berjanji, Kau sudah memulai pekerjaan baik, Kau akan teruskan dan menggenapi sampai akhir tuntas ya Tuhan dia sembuh. Ibu Nina Panginda juga untuk persiapan tes fisik, untuk persiapan operasi ya Tuhan, sesuai dengan schedule Tuhan. Fisik, mental, rohani Tuhan siapkan. Oleh kuasa dan kasih-Mu Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan kesembuhan bagi dia ya Tuhan. Untuk Ciane kesehatan matanya dipulihkan. Untuk remaja kami Arthur Palar, supaya dia mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Mujizat yang sempurna boleh digembleng oleh Tuhan menjadi hamba-Mu. Juga kami doakan adik Charlie, kehadirannya di bumi boleh membawa kemuliaan bagi nama Bapa juga. Noah dalam kesembuhan jantungnya Tuhan tumpahkan tangan-Mu dan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan acara besok Evergreen ya Tuhan jam 10 supaya para senior kami boleh hadir dan bersekutu bersama-sama. Boleh memuji Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, belajar firman-Mu. Tolong Om Paul Wardana bisa mengkoordinir dengan baik. Ibu Nina bisa memimpin acara dengan baik. Dan seluruh senior boleh bersekutu lagi. Karena sejak COVID-19 ya Tuhan, kami belum sama-sama berfellowship ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu, mujizat-Mu. Berkati pelayanan IGNC, para aktivis, majelis boleh melayani dengan kompak, dengan setia, motivasi yang benar, mengasihi Tuhan, dan melayani pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan, upahnya kekal, tidak sia-sia. Kami juga doakan hari Minggu, ada Minggu KKR ya Tuhan, supaya jemaat Tuhan rindu membawa jiwa-jiwa baru bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kasihani ya Tuhan Amerika, supaya terjadi kebangunan rohani, politik, ekonomi, kebijakan imigrasi. Para liberal boleh bertobat, khususnya left wing yang begitu anti kebenaran-Mu ya Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu. Indonesia boleh sejahtera. Berikanlah presiden dan seluruh aparaturnya juga kabinet yang baru punya hati nurani yang lebih sensitif, punya tanggung jawab yang lebih benar untuk menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Kami doakan keluarga kami di Indonesia, ya Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, biarlah mereka setia dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mereka mengikut Tuhan sesuai firman. Yang belum percaya dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh bertobat dan diselamatkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia. Engkau pasti akan memberkati Tuhan para hamba-hamba-Mu, orang-orang Kristen, walaupun banyak tantangan, kesulitan. Pelihara mereka ya Tuhan. Beri mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Untuk memberitakan Injil-Mu lewat berbagai media yang ada, sehingga seluruh suku bangsa mendengarkan Injil dan kedatangan-Mu sudah dekat. Menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan, banyak tanda-tanda. Dan makin hari bumi makin tidak bersahabat, makin tidak nyaman. Ada penderitaan, sakit, penyakit, berbagai cobaan dan ujian. Tolong semua orang Kristen hamba-hamba-Mu boleh bertahan ya Tuhan. Bertahan dan tabah dan setia sampai akhir. Kami doakan persiapan dan perjalanan mission trip Pak Edi ke Indonesia September Oktober mendatang ya Tuhan. Tuhan lindungi perjalanannya, beri kesehatan yang prima, berkati seluruh persiapannya, berkati panitia lokal, baik KKR, siswa, orang tua, umum, seminar hamba Tuhan, mengajar di STT, semua pelayanannya ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan dan dipuji. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa. Ini hamba-Mu dan kami semua berdoa. Untuk saudara-saudara yang bergumul secara pribadi, baik yang hadir hari ini di sini, maupun yang mengikuti online, yang diam-diam berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau hanya berfirman akan jadi. Kau hanya membalikan tangan akan jadi. Hanya berkata sepatah kata akan jadi ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu yang terindah Bapa. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Hari Minggu ini, Minggu spesial, Minggu KKR, ada drama, ada pujian, ada kesaksian, acara spesial, lunch juga spesial. Please ajak keluarga dan teman-teman untuk menikmati berkat Tuhan yang istimewa. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.